Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Vivo V Series makin kesini makin kesana ya guys. Lah kok gitu? Ya iya dong, secara Vivo V30 5G ini lebih murah 3 jutaan tapi lebih bagus jika dibandingkan dengan yang series Pro-nya. Kalian pada penasaran kan? Nih aku kasih tahu, Vivo V30 5G ini hadir dalam dua varian. Yang RAM 12/512 GB dijual dengan harga 6.999. Sedangkan yang 8256 dijual dengan harga 5.999. Pertama-tama mari kita bahas apa aja sih yang kita dapetin dalam paket penjualannya. Kamu akan mendapatkan handphone Vivo V30 yang keren, kemudian ada softcase bening, adaptor 80 watt yang super cepat tentunya, kabel USB to-C, kemudian ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Ada SIM injektor. Nah, untuk SIM tray-nya ini hanya dual nano SIM ya, jadi nggak bisa pakai micro SD. Vivo V30 ini memiliki ukuran yang pas di tangan dengan panjang 164,36 mm, lebarnya 75,1 mm dan ketebalan 7,45 mm. Meskipun ringan dengan berat 186 gram, desainnya tetap ramping dan nyaman ya digenggam. Bagian belakangnya terbuat dari kaca dengan tekstur yang doff, memberikan kesan yang elegan namun sedikit licin ketika dipegang. Ponsel ini tersedia dalam 3 pilihan warna, ada warna hitam, warna putih, dan warna hijau. Yang menarik khusus yang varian warna hijau nih. Ketika terkena sinar matahari, warnanya akan berubah dari warna hijau menjadi biru navy. Keren banget gak sih guys, seperti bunglon ya? Sedangkan untuk layarnya, Vivo V30 ini berukuran 6,78 inch. 3D curved screen with 1.5K AMOLED display dengan tingkat kecerahan mencapai 2800 nits. Layar ini tetap jernih dan tajam bahkan saat digunakan di bawah sinar matahari. Dilengkapi dengan fitur pelindung mata otomatis, layar ini menjaga kenyamanan pengguna selama penggunaan. Ada juga sistem pendingin cerdas ultra besar untuk mencegah panas yang berlebih pada layar handphone ini. Selain itu, layarnya juga memiliki sertifikasi IP54 yang tahan terhadap cipratan air dan juga tahan terhadap debu. Kalian juga dapat mengubah resolusi layar antara 2400 x 1080 dan 2800 x 1260. Meskipun perbedaannya tidak terlalu besar, resolusi yang lebih tinggi memberikan gambar yang lebih jelas tentunya. Namun resikonya penggunaan baterai akan lebih boros ya. Vivo V30 juga mendukung pengaturan refresh rate antara 60Hz dan 120Hz. Atau kalian dapat memilih untuk mode otomatis sesuai dengan kebutuhan kalian ya Besti. Vivo V30 sudah menggunakan Android 14 dan mendapat upgrade selama 2 tahun. Sehingga dapat ditingkatkan hingga Android 16 dengan sistem operasi Vantage OS 14. Yang kerennya, chipset pada Vivo V30 5G adalah chipset yang pertama ada di Indonesia, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 dengan skor Antutu 799.220. Untuk kualitasnya jangan ditanya, bagus pakai banget. Saat bermain PUBG Mobile, pengalaman menggunakan giroskop sangat halus dan tanpa lag. Grafiknya dapat diatur hingga Ultra HDR atau ekstrim tanpa menimbulkan kenaikan suhu yang signifikan tentunya. Demikian pula saat bermain Mobile Legends, frame rate-nya sangat lancar dan grafiknya tajam. Tanpa ada lag yang berarti, bermain Genshin Impact juga menyenangkan. Meskipun grafiknya pada pengaturan tertinggi terbatas pada 30 fps. Namun dengan pengaturan custom, kalian bisa mencapai 60 fps ya. Meskipun suhu ponsel ini sedikit meningkat saat bermain, hal ini masih dalam batas yang wajar sih. Vivo V30 5G dilengkapi dengan jenis RAM LPDDR4X dan jenis ROM UFS 2.2. Untuk responnya cepet banget guys, karena saat aku mengunduh game Genshin Impact yang membutuhkan ruang penyimpanan sebesar 30GB, biasanya memakan waktu seharian buat download. Ini hanya membutuhkan waktu sekitar 4 jaman aja.
Dan saat aku membuka aplikasinya, prosesnya juga tidak memakan waktu yang lama, hanya sekitar 13,90 detik. Aku juga coba merender video di aplikasi CapCut dan hasilnya lumayan cepet ya, hanya memakan waktu sekitar 25,54 detik. Vivo V30 5G ini dilengkapi dengan speaker mono, tapi untuk pengaturan audionya bisa kalian atur menggunakan audio booster untuk meningkatkan volume hingga 150%. Selain itu, volumenya juga bisa kalian atur melalui pengaturan adjustment per aplikasi, memungkinkan penyesuaian volume untuk per aplikasinya ini secara terpisah ya. Ketika tidak menggunakan peningkatan audio, suara pada volume 100% terdengar baik tanpa suara yang terlalu cempreng. Bahkan pada volume 80 hingga 60, suaranya tetap jelas dan nyaman didengar ya. Namun jika menggunakan peningkatan audio hingga 150%, suara dapat menjadi lebih keras meskipun sedikit cempreng. Vivo V30 5G berkapasitas baterai 5000 mAh dengan pengisian daya sebesar 80 Watt. Saat main PUBG Mobile 1 jam berkurang 12%. Saat main Mobile Legends 1 jam berkurang 14%. Main Genshin Impact 1 jam berkurang 20%. Main TikTok 1 jam berkurang 7%. Ketika nonton YouTube 1 jam berkurang 6%. Selain itu, proses pengisian daya dari 20% hingga 80% hanya membutuhkan waktu yang singkat, yakni 43 menit saja. Nah, ini dia yang menurut aku paling unggul dari Vivo V30 5G, yaitu dari segi kamera dan juga fitur kameranya. Gimana enggak? Di Vivo V30 5G ini no gimmick-gimmick ya. Ada dua kamera belakang, yaitu kamera utama di 50 megapiksel dan kamera ultrawide 50 megapiksel. Semuanya punya autofocus, tetapi hanya kamera utama yang dibekali dengan OIS. Sedangkan untuk kamera selfie-nya juga di 50 megapiksel yang juga punya autofocus. Bahkan yang aku suka tuh ada di bagian flash-nya yang seperti ring light ya, atau yang Vivo sebut sebagai aura light portrait. Fungsinya dapat memanipulasi hasil foto dengan cahaya hangat ataupun dingin. Kalian juga bisa mengatur temperatur cahaya sesuai dengan preferensi kalian, atau kalian juga bisa menyerahkannya kepada EA agar diatur secara otomatis. Vivo V30 juga memiliki beragam mode pemotretan yang memungkinkan kalian menangkap momen dengan berbagai cara. Untuk fitur kamera depan dan belakang sama saja, ada kamera malam, potret, foto, video, dan film makro. Kemudian fitur lainnya ada resolusi tinggi, panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, bulan super, astro, kemudian ada pro, foto cepat, makanan, lalu ada tampilan ganda dan juga foto live. Semua fitur lainnya ini hanya bisa digunakan di kamera belakang ya, kecuali resolusi tinggi dan tampilan ganda atau dual view video. Dan yang paling aku suka ada fitur Google Lens pada kameranya. Mirip dengan fitur yang ada pada seri Galaxy S24. Menggunakannya pun sangat mudah. Pertama, kalian hanya perlu membuka kamera, kemudian temukan dan ketuk saja tulisan Google Lens. Selanjutnya, arahkan kamera ke objek yang ingin kalian ketahui informasinya. Misalnya, papan nama toko di seberang studio aku nih. Setelah itu, ambil gambar objek tersebut dan yes, kalian akan langsung diberikan informasi yang relevan mengenai objek yang telah kalian ambil gambarnya. Untuk hasilnya saat menggunakan kamera 0,6 dengan mode HDR, warnanya cenderung gelap tetapi detailnya lebih baik. Ketika tanpa HDR, warnanya lebih terang tetapi kurang detail. Pada zoom 1 kali dengan mode HDR, kontras warna dan detailnya sangat baik. Ketika tanpa HDR, kontras warnanya hampir sama ya, namun detailnya lebih baik dengan HDR. Saat menggunakan zoom 20 kali dengan mode HDR, kontras warna kurang, tetapi objek besar masih terbaca. Ketika tanpa HDR, kontras warnanya kurang dan juga lebih buram. Dalam potret, mode HDR memberikan kontras warna yang baik, tetapi detailnya kurang. Tanpa HDR, kontras warnanya lebih baik, namun detailnya juga tetap kurang. Saat melakukan selfie dengan mode HDR, kontras warnanya cukup baik, tetapi latar belakangnya bisa gelap. Ketika tanpa HDR, kontras warnanya terang, tetapi detailnya kurang.
Saat memotret dalam kondisi malam dengan flash, objeknya menjadi lebih terang dengan detail yang baik dan juga minim noise. Tanpa flash hasilnya cukup terang namun detailnya sedikit kurang. Pada potret malam dengan atau tanpa flash hasilnya tetap cukup terang dan juga detail. Dengan efek blur yang baik, penggunaan fitur Astro atau bulan super pada kamera malam tidak memberikan perbedaan yang signifikan ya. Selain itu perlu dicatat, meskipun tidak adanya mode kamera makro, kamera secara otomatis akan fokus pada objek yang dekat seperti hewan ataupun objek lainnya. Untuk resolusi video pada Vivo V30 5G, kamera depan dapat merekam hingga resolusi 4K pada 30 fps, namun tidak dapat menggunakan stabilizer. Resolusi 1080 pixel pada 30 fps dan 60 fps mendukung penggunaan stabilizer tetapi hanya di 30 fps-nya saja. Begitu juga dengan resolusi 720 pixel pada 30 fps dan 60 fps-nya. Sementara itu untuk kamera belakang, resolusi maksimum adalah 4K pada 30 fps dengan dukungan stabilizer juga. Resolusi 1080 pixel pada 30 fps dan 60 fps juga mendukung stabilizer. Demikian pula dengan resolusi 720 pixel pada 30 fps dan 60 fps. Oke guys, sekarang aku mau tes kamera belakang dari Vivo V30. Di sini aku pakai resolusi yang paling tinggi yaitu 4K 30 fps dan aku juga udah aktifkan untuk fitur ultra stabilnya tapi di standar ya. Kalau mau pakai yang ultra itu dia nggak bisa. Kalau mau pakai yang ultra kita ke resolusi 1080 pixel 30 fps, yang 60 fps juga belum bisa. Nah, di sini bisa kita zoom sampai 10 kali zoom. Di sini dia smooth banget untuk zoomnya. Kualitasnya juga cukup oke lah ya, lumayan sih menurut aku. Tapi ketika di zoom kontras warnanya sedikit kurang ya. Kalau kita balikin lagi ke video normal, kontras warnanya balik. Dia jadi bagus lagi. Ini sih stabil banget, aku pakai buat jalan pelan, dia nggak patah. Terus untuk objeknya juga cukup detail. Tapi ini aku pengambilannya agak sedikit mendung sih cuacanya. Mungkin kalau cuacanya lebih cerah lagi nih makin bagus menurut aku. Oke, sekarang aku mau tes kamera depannya. Nah, di sini aku pakai resolusi yang paling tinggi yaitu 4K 30 fps. Untuk resolusi kamera depan ini juga sama ya. Jadi mentok di 30 fps saja. Sebenarnya untuk kamera depan ini ada efek bokehnya, cuma di resolusi 4K belum bisa kita pakai untuk efek bokehnya. Kalau kalian mau pakai efek bokehnya itu kita rubah dulu ke 1080 pixel 24 fps. Di sini sih untuk kualitas kontras warnanya cukup bagus menurut aku dan cukup detail juga. Untuk kamera depan ini kita nggak bisa pakai fitur ultra stabil ya, jadi agak sedikit patah menurut aku. Nah, ini aku geser-geser juga dia kurang stabil. Kalau dari bawah seperti ini. Tapi kalau untuk kontras warnanya dia tetap stabil sih. Kurangnya cuma di fitur ultra stabilnya aja yang belum ada. Nah, ini juga ada fitur video ganda atau dual view video. Di sini juga kita bisa rubah ya untuk efeknya atau bingkainya. Itu kalian bisa pilih hati, lingkaran ataupun persegi. Nah, di sini aku pilih yang lingkaran. Di sini sih benar-benar patah ya menurut aku, tapi ya nggak parah banget. Kalau untuk kontras warnanya juga cukup bagus. Cuman untuk detailnya sedikit kurang ya menurut aku. Kalau dari bawah seperti ini. Bagus sih ini guys, cocok nih buat kalian yang suka ngevlog, yang nggak bisa mengabadikan dua momen sekaligus, kalian bisa pakai fitur ini. Oke Sobat Minsi, dengan Vivo V30 5G kalian akan mendapatkan kombinasi yang hebat antara harga yang terjangkau dan juga fitur kelas atas. Mulai dari desain yang elegan, layar yang tajam, performa yang tangguh hingga kualitas kamera yang unggul. Pokoknya Vivo V30 ini memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Salah satunya aku ya.
Ditambah ada fitur-fitur tambahan seperti audio booster dan juga aura light portrait menjadi nilai tambah yang menarik. Di range harga 5-6 juta ini worth it banget sih buat dibeli. Bahkan jika dibandingkan dengan Galaxy A55 dan Redmi Note 13 Pro Plus, Vivo V30 ini lebih unggul di range harga yang sama. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!